Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizdi Ayudia. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai persekutuan sebagai salah satu tugas akuntansi keuangan lanjutan 2. Persekutuan adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha secara bersama-sama. Di Indonesia sendiri ada dua jenis persekutuan, yaitu firma dan persekutuan komanditer. Adapun yang dimaksud dengan firma di sini adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang biasanya disebut dengan firman. Lalu mereka memiliki tanggung jawab yang sama atas kerugian yang dialami persekutuan tersebut dan siap bertanggung jawab menggunakan harta pribadi jika modal perusahaan tersebut tidak dapat menutupi kerugian tersebut. Untuk persekutuan komanditer di sini sama dengan persekutuan firma, hanya saja dalam persekutuan komanditer terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu pasif ini adalah mereka yang akan bersedia mengganti rugi kerugian perusahaan sesuai dengan modal yang mereka setorkan. Namun untuk sekutu aktif, mereka akan bersedia mengganti rugi dengan menggunakan harta pribadi mereka. Karakteristik yang dimiliki dalam persekutuan yaitu terdiri dari perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk berinvestasi dalam suatu usaha di mana laba atau kerugian akan dibagi antara pihak persekutuan. Kemudian ada pembentukan persekutuan di mana disertai oleh akta pendirian yang terdiri dari nama sekutu, jenis usaha, modal awal setiap anggota sekutu, lalu pembagian laba atau kerugi, kemudian ada perubahan anggota. Lalu karakteristik selanjutnya itu persekutuan itu bersifat sementara atau umur mereka terbatas. Kemudian kewajiban setiap persekutuan tidak terbatas dan kepemilikan aktiva terdiri dari kepemilikan bersama. Lalu apa saja sih yang ditulis dalam akta persekutuan? Nah, yang ditulis dalam akta persekutuan ini ada jenis produk atau jasa yang akan mereka operasikan. Lalu ada penulisan mengenai hak dan tanggung jawab setiap anggota persekutuan. Kemudian ada investasi awal setiap anggota persekutuan. Dan selanjutnya ada kondisi investasi tambahan setiap anggota persekutuan. Lalu ada provisi penarikan aktiva dalam persekutuan tersebut. Kemudian ada rumus-rumus untuk pembagian laba atau rugi oleh setiap anggota persekutuan tersebut. Kemudian yang terakhir ada prosedur bagaimana cara pembubaran sekutu tersebut. Nah, dalam melaksanakan suatu operasi persekutuan, tentu saja persekutuan tersebut membutuhkan modal awal ya. Nah, modal awal ini atau investasi awal ini dapat berupa investasi kas dan juga investasi non-kas. Nah, dalam investasi non-kas ini saya contohkan misalnya Kiki dan Angga, mereka berdua ini melakukan kerjasama persekutuan dan sepakat untuk menyetorkan modal awal sebesar Rp800.000. Nah, untuk pencatatan transaksi ini terdapat di akun modal awal, di mana jurnalnya dapat teman-teman lihat di samping ini bahwa jurnalnya terdiri dari debit berupa kas dan kredit modal Kiki setiap Rp800.000 ya. Nah, untuk modal Angga juga sama, jurnalnya terdiri dari kas di debit sebesar Rp800.000 dan modal Angga sebesar Rp800.000 di bagian kredit ya. Nah, investasi non-kas atau investasi aset. Saya contohkan misalnya di sini Kiki bersedia untuk menginvestasikan tanah dan bangunan sebagai modal awal persekutuan, di mana dalam non-kas ini ada nilai buku dan ada nilai wajar. Jadi tanah yang dimodalkan oleh Kiki nilai bukunya sebesar Rp100 juta, namun dalam nilai wajar dicatat sebesar Rp150 juta. Untuk bangunannya sendiri dengan nilai buku sebesar Rp90 juta dan nilai wajarnya sebesar Rp85 juta. Kemudian untuk sediaannya dalam nilai buku sebesar Rp20 juta dan dalam nilai wajar sebesar Rp25 juta. Jika ditotal, untuk nilai wajar sebesar Rp250 juta itu yang akan dicatat sebagai modal awal Kiki. Kemudian untuk modal awal Angga dalam bentuk non-aset, Angga bersedia untuk menyumbangkan kas sebesar Rp75 juta dan bangunan sebesar nilai buku 100 juta dan nilai wajar dicatat sebesar 125 juta. Kemudian ada tanah
sebesar nilai buku 40 juta dan nilai wajar 50 juta, maka total modal awal Angga sebesar 250 juta. Nah, dalam investasi modal awal ini ada pendekatan bonus dan pendekatan goodwill. Kita contohkan saja misalnya antara Kiki dan Angga bersedia untuk mencatat masing-masing modal yang dimiliki dari total aset tadi sebesar 50%. Jadi pembagian total modal ini dianggap rata ya, karena di sini Angga dianggap memiliki skill dan jaringan yang luas. Nah, jadi ini sebagai nilai tambahan yang dimiliki oleh Angga. Total modal yang dimiliki mereka untuk Kiki tadi kan 260 juta dan Angga kan nilai modalnya 250 juta. Jadi ada perbedaan sebesar 10 juta ya. Nah, jadi nilai total modal awal investasi itu kan 520 juta. Nah, modal Kiki ini 260 juta dibagi 50%, maka ada nilai aset Angga sebesar 10 juta yang tak terlihat. Jadi nilai aset 50% Angga ini sama dengan Kiki sebesar 250 juta aset yang ternilai dan 10 juta aset yang tak terlihat. Nah, dalam perhitungan metode bonus ini, jika ditotalkan modal Kiki tadi 260 juta, modal Angga kan 250 juta, itu berarti sekitar 510 juta. Nah, dengan kesepakatan modal ini setiap anggota kan sebesar 50%, jadi dibagi rata ya. Jadi modal awal Kiki ini akan berkurang sebesar 5 juta dan modal Angga ini akan bertambah sebesar 5 juta. Nah, kalau dalam metode goodwill ini dinilai dari total persekutuan, total aset atau total modal yang dimiliki persekutuan itu yang paling besar. Nah, di sini yang paling besar itu kan Kiki. Kiki kan mempunyai nilai aset itu sebesar 260 juta. Nah, jadi dari 510 juta itu 260 jutanya itu dibagi 50%, sehingga modal itu kalau disamakan maka disamakan menjadi 260 juta, maka ada nilai goodwill sebesar 10 juta yang akan ditambahkan kepada akun modal Angga sebesar 10 juta ya. Operasi persekutuan ini sama dengan bentuk organisasi bisnis yang lainnya. Hanya saja di dalam persekutuan ini untuk mengukur laba untuk satu periode ini, beban harus diperiksa secara teliti agar dapat memastikan beban pribadi sekutu telah dikeluarkan dari beban bisnis persekutuan. Perubahan kepentingan dalam persekutuan. Nah, persekutuan akan berubah jika ada salah satu anggota persekutuan baru masuk atau sekutu dari anggota lama ini mengundurkan diri atau pensiun atau meninggal dunia ya. Nah, pembubaran persekutuan ini bukan berarti persekutuan tersebut operasinya terhentikan. Nah, pembubaran persekutuan ini atau partnership dissolution ini merupakan perubahan hubungan antara sekutu karena salah satu anggota sekutu berhenti sehingga tidak lagi diasosiasikan dengan kerjasama selanjutnya yang berbeda dengan penghentian bisnis. Ada pengalihan kepada pihak ketiga. Nah, suatu persekutuan ini tidak akan berubah jika sekutu tersebut mengalihkan kepentingan bisnis mereka kepada pihak ketiga. Pengalihan kepada pihak ketiga ini memberikan hak kepada pihak penerima untuk menerima pengalihan kepentingan sekutu dalam laba persekutuan di masa depan dan dalam aktiva persekutuan jika terjadi likuidasi. Kemudian ada pembubaran persekutuan yang sedang berjalan karena adanya kematian atau pengunduran diri. Jika satu sekutu mengundurkan diri atau meninggal dunia,
dan dibayar dalam jumlah yang sama dengan saldo akhir akun modalnya, maka satu-satunya air jurnal yang diperlukan adalah pembebanan ke akun modalnya dan pengkreditan atas kas sejumlah yang dibayarkan. Namun, apabila penyelesaian dengan sekutu mengundurkan diri lebih besar atau lebih kecil dari saldo akun modal akhirnya, maka prosedur revaluasi atau goodwill dan non-revaluasi atau bonus akan memberikan metode akuntansi alternatif untuk penyelesaian tersebut.